Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Kusumawati dengan NIM 08221113333006 sebagai salah satu peserta mata kuliah Mekanika Fluida kelas B1. Di sini saya akan membuat video kedua untuk mengerjakan soal UTS nomor 2 Mekanika Fluida yang diampu oleh Bapak Sugi, yang mana di sini saya akan menjelaskan terkait penurunan-penurunan rumus yang telah disampaikan oleh keseluruhan kelompok dalam WhatsApp group yang mana nanti akan dibahas satu persatu dan saya sebelumnya izin untuk menggunakan dua device yaitu HP untuk merecord cara saya menurunkan rumus dan Zoom ini untuk merecord kegiatan saya. Sebelum itu, izinkan saya share screen melalui perangkat saya yang lain. Oke, jadi yang pertama, saya akan menurunkan terkait tekanan hidrostatis. Yang mana dinyatakan bahwasanya tekanan hidrostatis adalah rho GH. Kita mulai penurunannya. Kita misalkan ada sebuah balok dengan panjang, lebar, dan juga tinggi. Kemudian kita tahu bahwasanya tekanan adalah sama dengan P F per A, di mana di lain sisi kita juga tahu bahwa massa adalah massa jenis dikalikan dengan volume. Nah, kalau dalam balok berarti kan volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian kita susun dalam sini sehingga F-nya itu kan kita tahu kalau gaya itu adalah massa dikalikan gravitasi. Mohon maaf jika ini saya melihatnya ke bawah, bukan ke layar, karena di sini saya menjelaskan di kertas di bawah di meja sini. Sedangkan kita sudah dapat massa, maka kita substitusi massanya panjang, maaf, massa jenis, kalikan panjang, lebar, tinggi, dikalikan dengan gravitasi. Lalu kita substitusi F ini ke tekanannya. Jadi P sama dengan rho P L T kalikan G dibagi A. Nah, ketika dia dicelupkan ke dalam air, maka luasannya yang masuk kan adalah ini dengan tingginya adalah T. Maka rho, mohon maaf, maka rho sama dengan P, L, T, G dibagi panjang kalikan lebar. Ini bisa dicoret, dicoret. Sehingga hanya tinggal rho, kemudian G, dan T. Yang mana di sini kan kita tahu tinggi ini selain T kan juga bisa dinyatakan sebagai H. Berarti rho GH. Sehingga kita bisa memperoleh bahwasanya tekanan hidrostatis oleh sebuah balok ini adalah P sama dengan rho GH. Sehingga terbukti. Oke, ini saya izin untuk mematikan dulu karena saya harus memperbaiki letak dan posisi kertas saya. Oke, selanjutnya. Oke, izinkan saya untuk share screen kembali. Oke, yang kedua.
kita akan membahas terkait hukum Pascal atau menurunkan rumusan terkait hukum Pascal yang mana yang kita tahu kan hukum Pascal itu kan rumusnya P1 P sama dengan F per A, yang mana P1 harus sama dengan P2, harus sama dengan P3, harus sama dengan dan seterusnya. Sehingga F1 per A1 juga harus sama dengan F2 per A2 sama dengan F3 per A3 sama dengan dan seterusnya. Jadi kita mulai penurunannya. Semisal kita, saya akan mencontohkan untuk menggambarkan uraian agar bisa lebih jelas terkait uraian gayanya yang bekerja nanti. Oke, ini kita anggap dia sebagai sisinya tiga dimensi. Ini sumbu Y, ini sumbu Z, ini sumbu X. Sehingga nanti di sini, ini karena ini sama panjangnya berarti DL, kemudian juga ada DZ di sini. DY, dan juga DX. Nah, karena dia juga suatu yang bermassa, maka dia adalah punya massa dm dan bervolume, maaf bukan kecepatan, volume, dan memiliki massa jenis. Kita mulai uraikan gayanya. Ke bawah merupakan suatu gaya gravitasi, kemudian dia juga ada, anggap aja, mohon maaf, gaya yang ketiga, di mana di sini juga ada sudutnya. Kemudian ini untuk yang gaya kedua, yang mana dia juga membentuk sudut. Kemudian di sini ada gaya yang dari F1. Nah, karena sudah kita uraikan, di lain sisi kita juga tahu bahwasanya P tekanan itu adalah F per A. Atau kalau kita ambil satu satu bagian kecil dari keseluruhan gambar ini, maka bisa dinyatakan dengan dF per dA. Maka P dikalikan dA itu adalah dF. Maka kita susun ulang gambarnya untuk uraian gayanya. Ini sumbu ini ke sumbu ini. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu Z, ini sumbu E. Dan sama ini juga DZ, DL, DY, DX, dia punya massa jenis, kemudian ada volume, mohon maaf. Kemudian di sini dia juga punya arah yang ke gravitasi gayanya. Kemudian juga ada data, sedangkan yang ke atas adalah yang ketiga, gaya yang ketiga ini tadi, ini kita uraikan jadi P3 DX DY. Kemudian kita sini tadi gaya yang kedua itu P2, mohon maaf, P2, P2 DX DL. Kemudian yang di sini ada P1 DX DZ. Nah, setelah kita uraikan gayanya, kita bahas atau kita uraikan untuk masing-masing sumbu. Pertama, kita peninjauan hukum 2 Newton pada sumbu Y. Maka sigma Fy sama dengan MAY. Maksudnya ini massa dikalikan kecepatan arah sumbu Y. Maka ini tadi kan P1 dx dy sama dengan MAY. Maka ini bisa diuraikan lagi. Min sin theta sama dengan dm dy.
Nah, sekarang kita sudah punya yang ini. Kita uraikan dia untuk yang hukum 2 Newton sumbu untuk sumbu Z. Sigma Fz sama dengan MAZ. Kemudian ini ada P1 dx dy min P2 dx dl. Kemudian ada cos theta min dmg sama dengan dm z. Sini, mohon maaf. Nah, kita sudah punya ini. Kemudian selanjutnya adalah, mohon maaf sebelumnya, saya pindah dulu posisi kertasnya agar lebih enak. Nah, kemudian mohon maaf. Sehingga P1 dx dz min P2 dx dz sama dengan rho do X, do Y, do Z dibagi 2 AI. Sedangkan P3 do X, do Y min P2 do X, do Y min rho do X, do Y, do Z dibagi 2 Y sama dengan rho do X, do Y, do Z dibagi 2 AZ. Kita lanjutkan, kita uraikan lagi. D1 dx dz min D2 dx dz sama dengan rho ini dx dy dz dibagi 2 lagi. Ini sama dengan kalikan do x per do z. Sehingga ini bisa kita coret nanti P3 ini uraian untuk ini, kemudian ini untuk lanjut ini. Yang mana nanti kan ini berarti bisa dicoret ya. Ini sama ini sama ini sama ini. Ini bisa ada dx dy min p2 dx dy min rho dikalikan dx dy dz per 2 dikalikan, mohon maaf, kalikan G sama dengan rho do X do Y do Z dibagi 2 AZ, mohon maaf, bagi 1/2X 2Y. Ini kan bisa kita coret. Kita sederhanakan, kita bagi dx per 2Y, maka kita bisa dapatkan P1 min P2 sama dengan rho AI dikalikan 2Y per 2. Sedangkan P3 min P2 sama dengan rho G ditambah rho AZ bagi 2Z per 2. Nah, saya ganti kertas dulu. Nah, setelah itu, ketika sebentar, tadi kan kita dapatnya kan ini. Berarti ketika dx, dy, dz itu 0, maka kita bisa memperoleh, nah tadi, eh, yang lanjutannya ini, jika dx, dy, dan juga dz-nya 0, maka kita bisa melihat hasilnya P1 sama dengan P2. P3 sama dengan P2. Sehingga P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Terbukti.
Oke, saya izin ganti kertas terlebih dahulu. Atau mungkin bisa langsung kita, bentar saya benarkan proses. Oke, selanjutnya kita bahas terkait hukum kontinuitas. Sebelum ke penurunan rumus, saya jelaskan dulu dalam uraian gambar. Ini, yang mana ini adalah sebuah pipa dengan luas penampang ini yang ke satu, ini yang kedua. Maka dia juga punya kecepatan satu. Di sini ada yang keluar kecepatan dua dengan selang waktu delta t, selang waktu yang sama delta t. Jarak yang ditempuh berarti untuk satu, kemudian yang kedua. Kan dalam hukum kontinuitas itu seperti yang kita tahu bahwasanya jumlah laju aliran massa yang masuk harus sama dengan jumlah laju massa aliran yang keluar. Sehingga bisa dinyatakan M1 sama dengan M2. Rho 1 V1 sama dengan Rho 2 V2. Rho 1 itu kan bisa, V-nya itu kan adalah luasan ini dikalikan dengan panjangnya. Berarti A1 L1 Rho 2 itu A2 L2. Maka eh, kan nilai L1 ini bisa maaf, L1 kan bisa diganti. Berarti itu A1 B1 delta T. Karena ini juga sama, maka karena baik yang masuk di sini ataupun keluar di sini itu massa jenisnya sama, sehingga bisa dicoret saja. Ini juga sama, sehingga didapatkan nilai A1 V1 sama dengan A2 V2. Terbukti. Inilah hukum kontinuitas. Oke, saya izin stop share dulu untuk membenarkan posisi kertas. Oke, selanjutnya kita bahas terkait persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Kita ilustrasikan juga sama biar pemahamannya lebih mudah. Nah, yang pertama, ini ada lubang pipa kedua. Ini lubang pipa yang pertama. Menganggap ini di sini, berarti ini adalah satu, di sini adalah kedua. Yang mana dia A1, di sini juga ada A2. Dia di sini berarti ditekan ke sana V1, punya kecepatan ke sana V1. Ini berarti V2. Arahnya terbalikan. Ini V2. Mungkin sebelum itu kita kasih catatan.
bahwa jumlah selisih energi mekanis dari sistem Bernoulli ini akan sama dengan usahanya. Dan ini yang perlu diingat agar tidak lupa. Oke, kita masuk. Usaha sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahannya. Di mana gaya ini adalah P dikalikan luasan. Di mana V sama dengan B1 per delta V. Sehingga nanti, mohon maaf, oh, ini mungkin bisa diuraikan satu-satu. Ini untuk W1, W2, berarti min P2 kalikan delta V. Maka kalau nyari W total, berarti W1 tambah 2, berarti P1 delta V dimin P2 delta V. Maka W totalnya sama dengan P1 min P2 dikalikan delta V. Di mana nilai ini juga akan sama dengan delta EM sama dengan EM2 dimin EM1. Kita uraikan untuk energi mekanisnya. Apakah Oke, sama dengan berarti karena ada energi mekanik berarti ada energi kinetik dan potensial. Maka setengah mv2 kuadrat ditambah. Mungkin ini dikeluarkan semua saja sama-sama ini. Karena M ini sama dengan tadi ini rho kalikan V, berarti kita bisa menyebutkan di sini rho delta V, perubahan volumenya. Karena kita tahu tadi juga nilai delta IM ini sama dengan usahanya, berarti dia bisa diganti dengan P1 min P2. Maaf, GH2 maksudnya. Sehingga kita bisa nyatakan dalam bentuk lain P1 ditambah maaf sama dengan konstan. Sehingga bukti persamaan Bernoulli adalah sebagai berikut. Oke, kita ganti kertas untuk pembuktian rumus yang lain. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan yang persamaan terkait hukum Hagen-Poiseuille untuk yang persamaan kecepatan. Oke, kita coba buat ilustrasinya. Ini R besar, ini. Kemudian dia ada arus yang mengalir, di mana ini P1, ini P2, di sini L,
Nah, kita mulai dengan hukum pertama P sama dengan F per A. Berarti nilai F adalah P dikalikan A. Untuk F yang bagian dalamnya, itu bisa dinyatakan dengan seperti ini. Sedangkan untuk F yang di R ini, maka bisa min mu A untuk yang dVdr. Maka kalau diturunin dia, maka A-nya 2pi 2L 2V per 2R. Karena F bagian dan FR itu harus sama, maka min mu 2pi 2L 2V per 2R itu harus sama dengan P1 min P2 pi R kuadrat. Nah, sekarang kita lanjut eksekusi matematikanya. Maka min 2V per 2R sama dengan P1 min P2 R per 2 pi L. Min integral dV sama dengan P1 min P2 dibagi 2 pi L integral R dr. Min V sama dengan P1 min P2 per pi L R kuadrat per 2. Ini oke betul plus konstantanya berarti ketika R besarnya itu sama dengan R, maka V-nya akan sama dengan 0 sehingga 0 kita substitusi ke sini. PL R kuadrat. Sehingga ini kita substitusi ke atasnya yang ini tadi. Saya pindah di sini, min V sama dengan R kuadrat. Maka V-nya bisa dinyatakan, mohon maaf, sehingga kita sudah menemukan persamaan untuk Hagen-Poiseuille yang persamaan kecepatan. Oke, kita ganti kertas dulu untuk pembuktian persamaan yang selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan juga yang sama untuk hukum Hagen-Poiseuille, namun yang bukan eh, fungsi kecepatan, tapi ini sama lanjutannya dari yang tadi. Jadi kita tidak turunkan lagi ya untuk persamaan kecepatan, tapi kita tinggal melanjutkan jari-jarinya. Anggap di sumbu Z dengan kita ambil elemen kecil di sini, maka dia dA. Integral dq sama dengan integral VZ dikalikan dA-nya, maka Q itu sama dengan integral VZ dA. Yang mana di sini karena lingkaran, sehingga kita gunakan koordinat R, dr, d theta. Sehingga 02pi, 0R, VZR, R, dr, d theta. Kita substitusi yang tadi yang kita dapat persamaan kecepatannya kan ini. Delta P 4pi L per R kuadrat min. Kita kalikan ke dalam. Mohon maaf. Di theta. Sehingga
Sehingga bisa disederhanakan dari R4 ini disamakan penyebutnya saja biasa d theta, maka ini bisa keluar dibagi 16 pi L 02 pi untuk d theta karena ini adalah 0 jadi Q bisa sama dengan I R pangkat 4 delta P per 8 mu L. Ini persamaan Hagen-Poiseuille-nya. Oke, kita lanjutkan. Sebentar, saya ganti kertas terlebih dahulu. Kita lanjutkan untuk yang nomor Reynolds. Nomor Reynolds. Nah, kita tahu bahwasanya gaya itu adalah massa dikalikan kecepatan, maka ini bisa diubah ke sini. Sedangkan A-nya itu sendiri adalah kecepatan per waktu, ini, sehingga dia juga bisa diubah menjadi seperti ini, kemudian dikalikan, sehingga kita dapat V kuadrat. Nah, seperti yang kita tahu, gayanya itu kan konstanta stroke dikalikan luasannya. Mohon maaf. Sehingga karena ini itu sama dengan mu per du. U per du Y dikalikan A, maka ini bisa dinyatakan dengan V per L dikalikan A. Karena ini adalah nilai untuk V-nya dan ini adalah untuk satuan ke arah sumbu Y-nya. Sehingga ini adalah pembanding, nomor ini adalah pembanding antara gaya intrinsik dengan gaya potensialnya sehingga rho AV kuadrat dibagi mu V per L A. Maka rho VL dibagi mu. Maka kita dapatkan bilangan Reynolds-nya adalah rho VL per mu terbagi. Saya izin mengambil charger terlebih dahulu. Baterai saya habis. Mohon maaf sebelumnya saya izin mengambil charger terlebih dahulu.
Baik, akan kita lanjutkan. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah pembuktian terkait hukum kekekalan momentum dalam tinjauan gerak Newton. Ketika dia disimulasikan dalam sebuah pipa, misalkan di sini, di mana ini A1 dan ini ada A2, maka di sini V2, dan sebelah sini, dan di sini adalah V1. Maka kita uraikan masing-masing gaya yang bekerja di sumbu X, Y, dan juga sumbu Z. Ini artinya di, di eh, lubang kedua, sumbu X, Z, ini sumbu Z, yang terakhir berarti min U1. Sehingga ini bisa kita persingkat, F sama dengan Rho I U2 min U1. Ini mewakili untuk sumbu X, Y, dan juga Z. Maka kita pertimbangkan selanjutnya adalah terkait koefisien Dirichlet, di mana dinyatakan beta per A, integral A dari nilai ini, nilai uraian punya dA, mohon maaf, sehingga nilai EF sama dengan Rho beta U2 min U1, atau kita tuliskan Rho beta U1 ditambah sigma F sama dengan Rho beta U2, atau dalam bentuk lain bisa kita tuliskan Rho T tambah C min tambah tambah oke. Inilah terkait pembahasan untuk hukum kekekalan momentum dalam tinjauan gerak. Kita ganti kertas untuk pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah pembahasan terkait hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa. Kita gambarkan ilustrasinya sebuah di sini satu, yang artinya masuk ke sini, dan ini pintu keluarnya. Nah, eh, karena hukum kekalahan massa ini menyatakan berarti sejumlah massa yang keseluruhan masuk itu harus sama dengan yang keluar. Berarti, mohon maaf, maka di sini Q sama dengan massa. Maka Q1 harus sama dengan Q2, atau Q masuk harus sama dengan Q keluar. Mana kita tahu M itu kan tadi masanya itu kan rho per V, sehingga untuk M1 itu adalah V untuk yang sumbu X yang di sini tadi bisa kita lihat. Sedangkan untuk yang M2 itu rho Vx, tapi dia ditambah dengan delta X-nya. Sehingga kita total misalkan
laju akumulasi total itu sama dengan laju yang masuk dikurangi laju yang keluar. Sehingga rho Vx ini dalam X dulu Z min rho Vx X plus delta X delta Y plus delta Z. Nah, ini semuanya berasal dari sini untuk uraian gayanya. Nah, kemudian kita bisa uraikan lagi untuk X min rho Vx. Tapi ini untuk X plus delta X. Sehingga untuk V dulu per V sama dengan N rho Vx tambah N rho Vy plus delta X delta Y dikalikan mana? Dikalikan dengan rho Vz dikurangi dengan rho Vz, namun dia Z di plus delta Z. Untuk keadaan setelahnya, sehingga untuk masing-masing uraian gayanya, delta X, delta Y, delta Z sama dengan ini sama dengan dulu per do T sama dengan min do per do X rho Vx tambah do per do Y rho Vy ditambah do per do Z rho Vz, sehingga ini bisa kita persingkat sama dengan min rho V atau dulu D sama dengan ditambah ini pindah luas saja biar plus. Sehingga ini terbukti terkait persamaan kekekalan massa. Nah, selanjutnya persamaan terakhir yang akan kita buktikan adalah persamaan terkait persamaan Euler. Mungkin nanti masih ada satu lagi yaitu kekekalan energi. Terkait persamaan Euler. Persamaan Euler. Maka kita simulasikan dalam aliran pipa. Nah, kita uraikan vektornya untuk kecepatannya. Maka untuk, mohon maaf, E kita pertimbangkan dimensi waktunya juga, sehingga ang sama tinggal ini ditambahkan. Maka ini rho G min rho P per rho. Kemudian selanjutnya untuk yang W, maka ini rho GZ, ini rho GX min rho P rho Z. Sehingga ini semua
bisa dipersingkat atau dinyatakan menjadi seperti ini. Sehingga kita bisa menemukan persamaan umum terkait persamaan Euler. Oke, mungkin ada satu lagi terkait persamaan kekekalan energi atau persamaan kekekalan energi. Energi menyiapkan kertasnya terlebih dahulu. Mohon maaf. Nah, persamaan kekekalan energi ini pembuktiannya akan saya keterkaitkan dengan persamaan Bernoulli. Persamaan, saya tuliskan dulu persamaan Bernoulli-nya. Untuk energi kinetiknya, untuk energi potensialnya, sehingga untuk energi totalnya itu kan kita jumlah. Ini maksudnya balik selisihnya. Sehingga tuh atau semua delta M atau ini semua bisa dirubah menjadi seperti ini. Maaf. Sehingga kita bisa menemukan persamaan kekekalan energi dari persamaan Bernoulli. Berikut yang dapat saya sampaikan terkait soal UAS nomor 2 untuk penurunan persamaan yang telah disebutkan oleh teman-teman di WhatsApp group. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.